Tuhan datang dalam daging untuk selamatkan manusia. Oleh kasih-Nya Dia lakukan karyanya, landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang, manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Firman-Nya menyembuhkan, Hakimi singkapkan dan janji. Semua itu berasal dari kasih-Nya. Inilah esensi karyanya. Mengapa banyak yang ikuti? Mengapa mereka sangat antusias? Mereka lihat kasih dan keselamatannya. Waktu Tuhan sempurna, tak pernah menunda. Dia tak mau satu jiwa pun hilang, manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Dia, hanya Tuhan yang kasihi manusia. Manusia pikir mereka paling mengasihi dirinya. Kasih Tuhanlah yang paling nyata. Karena Dia tak jadi daging, hidup bersama manusia, kan suka buat mereka kenal kasih-Nya. Dia tak mau satu jiwa pun hilang, manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Dia, hanya Tuhan yang kasihi manusia. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Salam, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kami rindu untuk dapat merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari lepas hari. Berkati Tuhan supaya kami boleh mengerti dan juga kami menjalankannya dalam segala bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca keseluruhan kisah penciptaan, di hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala penciptaannya. Kira-kira apa ya tujuan Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan itu? Tentu maksudnya bukan karena Allah butuh istirahat setelah mencipta. Bukan juga karena Allah merasa lelah karena telah mencipta. Melainkan Allah dalam keberadaannya, Dia Allah yang melampaui segalanya dan mendahului ciptaan. Dia Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu berhenti dari mencipta. Disitulah Allah memberkati dan menguduskannya. Merupakan satu inisiatif Allah sendiri yang sebagai tanda bagi kita bahwa Allah telah menyelesaikan semua ciptaannya dengan sempurna. Mulai dari awal mula, segala sesuatu yang dicipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Semua ciptaan itu telah baik adanya. Dan pada hari ketujuh adalah saat sukacita untuk menikmati keindahan dan kesempurnaan dari segala karyanya itu. Tentu kita pernah mendengar kata syabat, artinya berhenti. Dalam perhentian ini tentunya ada waktu bagi kita untuk ikut, untuk turut merasakan sukacita bersama Allah. Dalam hari perhentian kita mensyukuri segala yang telah diciptakannya. Kita dapat merasakan bahwa Allah berhenti mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Namun tentunya Dia tidak pernah berhenti memelihara segala ciptaannya yang ada hingga saat ini. Selanjutnya, dengan berhenti pada hari yang ketujuh, sebenarnya Allah ingin memberikan kepada manusia sebuah teladan hidup. Ada pola keteraturan bagi manusia. Dalam tugas mengelola dunia ini, dalam kita bekerja, berkarya, berusaha, manusia tentunya memiliki keterbatasan. Tidaklah mungkin kita terus-menerus bekerja tanpa henti. Sehingga makna perhentian Tuhan memberikan teladan bagi kita. Agar kita juga memiliki ruang dan waktu berhenti sejenak dari pekerjaan kita untuk menikmati hasilnya. Dan tentunya dengan hati penuh syukur atas berkat Tuhan bagi kita melalui hasil kerja dan karya, kita juga dapat semakin merasakan bahwa hidup kita ternyata tidak diperbudak oleh suatu hal apapun termasuk bekerja. Karena kita mau dalam pekerjaan, dalam karya dan usaha yang ada, atau juga saat kita berhenti sejenak beristirahat dari semua itu, kita mau lebih menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Beristirahat sejenak membuat kita semakin mengakui bahwa hidup kita, waktu kita, dan segala yang telah Allah ciptakan adalah miliknya, yang telah ada dan tetap dipeliharanya. Karena Dialah yang memberkati, Dialah yang menguduskan, dan kita meyakini penyertaannya itu. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh bekerja, kita boleh terus berkarya, tapi ingat bahwa berkat Tuhan menjadi jaminan untuk kita terus memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan sekalipun kita berhenti sejenak, kita beristirahat, jangan lupa juga untuk mengisinya dengan hidup yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkati Tuhan segala aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, karena kami percaya Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk bekerja, berkarya, berusaha, bahkan beristirahat. Dalam kami merasakan lebih lagi penyertaan dan pemeliharaan-Mu, dan kami boleh hidup tanpa rasa khawatir, namun kami percaya tetap bahwa Engkau memberikan bagi kami segala yang baik untuk kami boleh hidup dalam pengucapan syukur. Dan Tuhan, kami bersyafaat untuk seluruh saudara-saudari kami di tengah-tengah GBKP Runggun Cisalak. Engkau memberkati setiap hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani di tengah-tengah gereja-Mu, pendeta, pertua, diaken, emeritus, bahkan seluruh keluarga yang boleh mendampingi pelayanan. Engkau memberkati dan memberikan bagi mereka kesehatan, sukacita, kesehatian,
dalam segala hidup pekerjaan bahkan pelayanannya. Engkau juga memberkati untuk seluruh kami anak-anak-Mu, jemaat GBKP Runggun Cisalak, mulai dari KKR, Permata, Mambre, Moria, Saitun, dalam segala kerinduan doa kami, harapan kami Tuhan. Bagi anak-anak kami Engkau memberkati tumbuh kembang mereka, persekolahan, perkuliahan, pekerjaan, bahkan untuk mereka yang rindu mendapatkan teman hidup, Engkau juga boleh menjawab tepat pada waktunya. Begitu pula dalam kami menjalani pekerjaan, aktivitas, kehidupan kami, pelayanan kami, pribadi lepas pribadi, kiranya juga Tuhan mencukupkan segala yang kami perlu, agar melalui gereja-Mu, GBKP Runggun Cisalak, semakin dipermuliakanlah nama Tuhan, semakin sehati sepikir kami dalam mengerjakan bagian pelayanan di tengah gereja-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Dan sebentar kalaupun kami berpisah untuk kembali mengerjakan aktivitas kami hari ini, Tuhan jugalah yang mencukupkan segala yang kami perlu. Dengan hati yang mengucap syukur kami mengerjakannya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.